Halo, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Bos Jim. Apa kabar sahabat semuanya? Oke, baik, dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat pioner dimanapun Anda berada. Ya, kita masih membahas tentang P-Network, teman-teman semua. Ya, nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tips ya dan trik validasi data untuk para validator. Jangan sampai Anda salah ya. Kan kasihan teman-teman kita yang validasi datanya ya, jadi kasihan. Gara-gara kurangnya pengetahuan kita tentang validasi sehingga membuat mereka tidak lolos KYC. Jadi kasihan banget teman-teman kita ya. Nah, ini ada triknya teman-teman agar Anda tidak salah dalam memvalidasi data daripada para pioner tentunya. Tapi sebelumnya teman-teman yang belum subscribe channelnya Bos Jim, silahkan di subscribe dulu ya. Jangan sampai Anda ketinggalan informasi tentang seputar P-Network. Nah, baik, yang kita lanjut saja ya, kita langsung gaskan aja. Yang pertama, nah, inilah beberapa alasan. Beberapa alasan kamu harus menerima data dengan tombol ya. Yang pertama tentunya adalah data yang diupload sudah benar dan sesuai dengan pilihan ID. Maksudnya ya, kalau memang di situ datanya adalah KTP, ya kita sudah tentu tahu ya, gambar KTP dan gambar SIM itu kita sudah tahu. Tentunya kita harus mengatakan ya. Karena apa? Otomatis data-datanya itu akan ditutup oleh black hitam, ya, akan ditutup oleh hitam. Hanya Anda akan mengenali jenis identitas saja. Tentunya jenis identitas yang diperbolehkan itu adalah untuk sementara sekarang itu adalah KTP, kemudian SIM, dan paspor. Untuk KIA, walaupun di situ ada KIA, ya, itu the next-nya. Belum ada aturan. Nanti ada aturan tersendiri yang akan mengatur tentang anak di bawah 18 tahun. Nah, kemudian yang kedua adalah yang diupload hanya depan saja. Ya, hanya depan saja, teman-teman. Saya rasa yang belakangnya juga tidak terlalu penting ya. KTP di belakangnya terlalu penting ya. Harap kalau depannya saja mungkin Anda juga, saran saya Anda katakan ya. Karena kalau kita lihat di belakang tidak ada keterangan apa-apa ya. Iya kan aja kalau di belakangnya tidak ada. Tapi jarang tidak ada yang mengupload belakangnya. Tentu orang yang ingin KYC itu mengupload depan dan belakang, karena di situ sudah tertera tampak depan dan tampak belakang tentunya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga ya, data pertama selfie ya, data pertama selfie ini ada yang upload demikian. Yang kedua, ID sesuai dengan pilihan dan terlihat jelas ya, selfie dan ID terlihat jelas ya. Anda harus mengklik ya, karena ID-nya jelas ya, kemudian selfie-nya juga jelas ya, Anda harus mengatakan ya tentunya ya. Dan selanjutnya adalah liveness, video yang diupload bergerak dan nyata manusia. Tentunya Anda bisa membedakan teman-teman kalau menjadi validator ya. Kalau dia hanya gambar, dia tidak akan berkedip, dan hanya kalau dia ada stiker pasti kedipnya sedikit diem. Tapi kalau manusia tentunya teman-teman bisa membedakan. Itu harus kita klik iya. Ya, harus klik iya teman-teman ya. Nah, kemudian proses deteksi gambar sama ya. Kita proses deteksinya itu antara kiri dan kanan itu kalau sudah sama ya sudah klik iya. Jangan tahan-tahan lagi kalau memang oh ini gambarnya sama dengan yang identitas dan dengan yang di selfie identitas sama. Jadi kita harus klik iya teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ID yang diupload sesuai dengan negara yang dipilih. Ya, ID yang diupload sesuai dengan negara yang dipilih. Misalnya ya, ID-nya Indonesia tentunya, yang negaranya adalah Indonesia, tentunya dia akan mengupload KTP ataupun SIM ataupun paspor. Kita sudah bisa mengenalinya ya. Ataupun Amerika, ID card-nya sudah jelas ya. Kita sudah tahu ID card. Berarti di situ ID berarti ID card. Ya, paspor tulisannya berarti paspor ya kan. Kalau driver lisensi berarti SIM ya. Kalau itu sudah sesuai, Anda harus klik ya, Bro.
ya. Nah, itu tadi ya. Tentunya teman-teman karena harus sudah bisa membedakan ya, harus bisa membedakan liveness. Kalau ada liveness ya gitu kan. Kalau sama video gambar identitas sama gambar selfie-nya, jangan tahan-tahan lagi, klik iya saja. Kalau ada identik sama saja. Nah, ada juga teman-teman, kadang karena kurang ketelitian kita sebagai validator, dulu ya, ini kita berkata dulu mungkin, pada saat dia pembuatan ID card atau KTP atau SIM, orangnya jenggot. Ya, pada saat itu. Ya. Nah, begitu dia selfie, kok nggak ada jenggotnya? Ya kan? Masa dia harus nunggu tumbuh jenggot dulu baru dari selfie kan? Enggak kan? Nah, tentunya disitulah kejadian teman-teman. Pasti akan sama wajahnya, enggak mungkin akan enggak sama. Ya, walaupun 100% enggak mungkin sama ya, mungkin karena pengaruh usia atau apa, ya kan? Kita tahu KTP itu kan berlakunya seumur hidup. Siapa tahu beberapa tahun lalu yang mereka buat, 5 tahun yang lalu mereka terjadi perubahan. Tapi kita pasti bisa mengenalnya. Oh, ini sama orangnya. Oh, ini sama orangnya. Jangan gara-gara kumis ataupun jenggot tidak ada pada saat selfie, terus identitasnya ada, kita tolak. Walaupun itu orangnya sama, ya terima dong. Ya, itu harus kita teliti teman-teman ya. Itu kita sering terkecoh ya. Sering bingung pada saat dia ada kumisnya sekarang, pada saat ada jenggotnya sekarang, gitu kan. Ataupun sebaliknya, dulu ada jenggotnya di identitasnya, kok sekarang nggak ada, mungkin orang sudah cukur, ya kan. Mungkin ada juga kumisnya dulu, di identitasnya ada kumis, sekarang nggak ada. Ya sudah, kalau sudah orangnya sama, ya wes, diklik iya saja. Nah, itu ya teman-teman ya, triknya. Kemudian, nah, ini kalau yang sekarang ini ada beberapa alasan teman-teman ya. Mengapa Anda harus tolak identitas orang itu? Mengapa harus Anda tolak data dengan tombol tidak? Ya, ini alasannya ya. Yang pertama adalah data terlihat buram, teman-teman. Kalau Anda tidak mengenalnya, misalnya identitasnya buram, misalnya. Buram tidak bisa dikenal foto. Biasanya fotonya. Yang sering sekali terjadi itu fotonya. Ingat, fotonya. Yang sering sekali ditolak oleh para validator itu dipoto, kadang dia buram, kita nggak tahu ini bener nggak orangnya gitu kan, karena mungkin udah kelamaan. Nah itu tolong diperbarui atau gunakan identitas yang baru ya, yang masih jelas terlihat oleh foto ya. Kalau kita foto itu udah jelas terlihat ya. Nah itu alasan pertama, data terlihat buram atau blur dan tidak bisa sama sekali terbaca. Nah itu alasan kita untuk menolaknya ya tentunya. Nanti di situ kita bilang tidak, alasannya adalah identitas tidak terbaca, itu alasannya. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, data yang diupload itu tidak sesuai dengan pilihan ID. Apa itu? Misalnya yang ditentukan oleh core team itu adalah KTP, SIM, dan paspor misalnya. Ya, itu yang memang harus diupload ID-nya. Tahu-tahu di situ di foto adalah kartu BPJS. Nah, itu wajib ditolak, teman-teman. Itu hukumnya bukan sunat, wajib ditolak. Atau kartu pelajar misalnya, kartu mahasiswa, atau kartu ATM lagi yang diupload itu ya wajib ditolak. Ya, itu wajib kita bilang tidak. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah data keseluruhan bagiannya tertutup warna hitam. Nah, ini misalnya datanya orangnya mengupload KTP nih, tapi tidak terlihat nih keseluruhannya itu hitam, tidak terlihat KTP, itu wajib kita tolak juga, teman-teman ya. Itu wajib kita tolak, atau semuanya diburamkan, sengaja diblurkan, itu wajib kita tolak dong. Ya, karena tujuan dari KYC itu adalah mengirimkan identitas asli kita, bahwa akun itu punya kita, bukan robot. Ya, oke. Kemudian yang selanjutnya adalah data yang diupload tidak berhubungan dengan identitas. Contohnya seperti ini. Misalnya saya nih, tidak berhubungan dengan identitas. Jadi saya mengupload KTP ibu saya mungkin, ya jelas kita harus sudah tolak loh. Harus kita tolak teman-teman ya, tidak sesuai dengan identitas kita sendiri. Ya, tentu kelihatan dong, akan berbeda. Alhamdulillah. Tentu akan berbeda di situ ya kan. Nah, itu alasan kita menolak selanjutnya. Nah, kemudian yang diupload bukan dari jenis ID yang ditentukan. Nah, udah saya sampaikan tadi seperti KTP, SIM atau paspor ya.
Jika sedang memvalidasi data dari negara Indonesia, jika dari luar negeri, maka kenalilah jenis ID yang diperbolehkan. Dan jika tidak tahu, ya teman-teman, kalau kalian misalnya tidak tahu nih, ya identitas orang luar, misalnya, oh ini apa sih? Itu identitas apa sih nih? Ya sudah, kalau kalian tidak tahu ya, klik keluar saja, jangan divalidasi. Ya, klik tulisan keluar, jangan divalidasi. Ingat, teman-teman. Ya. Nah, kemudian liveness video yang diupload itu tidak bergerak atau yang diupload di device itu hanya gambar. Ya, Anda wajib tolak, ya kan? Anda wajib menolaknya kalau dia tidak mengirimkan video bergerak. Misalnya senyum, disuruh di situ kan ada smile. Ya sudah, senyum saja. Ya, kalau orangnya diam saja, misalnya dia upload itu foto, ya sudah, Anda wajib menolaknya tentunya. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman proses identifikasi gambar yang tidak sesuai yang kiri dan yang kanan. Maksudnya adalah sudah saya jelaskan seperti tadi, ya kalau Anda yang terima, yang Anda harus terima itu adalah foto yang sama. Kalau ini fotonya berbeda dengan orangnya, di KTP-nya dia taruh orang lain, kemudian di fotonya orang lain, ya sudah, Anda harus wajib menolaknya. Ya, itu wajib Anda tolak, teman-teman. Wajib klik tidak dengan alasan berbeda. Di situ ada beberapa rincian di bawah. Anda alasan untuk wajib menolaknya, ya. Nah, itu teman-teman ya. Saya pesan terakhir ya, hati-hati dalam memproses data. Jangan gara-gara kurangnya pengetahuan kita tentang validasi maka merugikan para pioner. Ya, untuk itu kita harus belajar, harus mencermati, harus dengan cermat, harus dengan hati-hati. Kalau Anda memang ragu pada saat Anda memvalidasi data orang, ya keluar saja, jangan divalidasi. Ya jangan sampai kasihan mereka, ya kan? Anda tolak gara-gara datanya Anda tidak paham dan Anda tidak tahu, ya. Nah, itu mungkin teman-teman semua informasi tentang sedikit triks dan tips menjadi seorang validator. Oke, jangan lupa seperti biasa subscribe channel Bos Jim dan like dan share ke teman-teman semuanya agar bermanfaat bagi teman-teman pionir semuanya. Sekian dulu dari Bos Jim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pionir, salam Pi Network.